Hai Moji Badi, Today's Update kembali hadir dengan rangkaian informasi penting dan menarik selama 30 menit ke depan. Bersama saya Edward Fidiadi dan inilah Today's Update selengkapnya. Antrean kendaraan yang akan mengisi BBM jenis Pertalite masih terus terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Di Pandeglang, Banten, warga berburu BBM jenis tersebut karena masih terjangkau kantong mereka. Kejaksaan Agung kembali menyita 2 aset tersangka korupsi Surya Darmadi yang berada di Jakarta Pusat. 2 aset yang disita Kejagung adalah sebidang tanah seluas 16.000 meter persegi lebih di wilayah Menteng dan juga bangunan serta tanahnya di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Rektor Universitas Lampung Karomani meminta maaf karena sudah mencoreng dunia pendidikan di Indonesia. Karomani yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap langsung ditahan di rutan Gedung Merah Putih KPK. Selepas jeda berikut, Today's Update akan kembali dengan informasi kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jakarta. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama saya, Edward Fidiadi, dalam Today's Update. Kebakaran yang melanda pemukiman padat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menghanguskan ratusan bangunan. Hembusan angin yang kencang serta bangunan yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Sejumlah bangunan penginapan dalam kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara terbakar dan membuat sejumlah warga yang tengah menginap pun panik. Tiupan angin kencang membuat kebakaran dengan cepat menjalar ke bangunan lainnya. Di informasi berikutnya, seorang kakek yang diketahui menderita Alzheimer atau demensia ditemukan tewas tersambar komuter lain di perlintasan kereta Pondok Terong, Citayam, Depok, Jawa Barat. Sebelum kecelakaan, korban keluar rumah sendirian seusai sholat subuh tanpa diketahui keluarga. Segera beralih ke TV digital yang pasti lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya, dan lebih canggih teknologinya. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau cukup menggunakan set-top box untuk tetap bisa menyaksikan program-program seru di Moji. Dan selain satu ini, kami ajak Anda mengunjungi Uruguay, negara kecil di Amerika Selatan. Tetaplah di Today's Update. Anda masih bersama saya, Edward Fidiadi, dalam Today's Update. Moji secara resmi telah diluncurkan pada Minggu 21 Agustus 2022. Digelar di kawasan Serpong, Tangerang, Banten, acara launching Moji turut dimeriahkan legenda sepak bola Michael Owen. Berikutnya kami ajak Anda mengunjungi Uruguay, sebuah negara di Amerika Selatan. Meski luas wilayahnya kecil, tapi Uruguay punya jasa besar dalam sepak bola dunia, yakni menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk pertama kalinya. Fenomena hujan lebat dan cuaca ekstrim di sepanjang musim kemarau tahun ini menjadi salah satu indikasi dampak dari perubahan iklim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia bersifat kemarau basah. Biasanya awal Agustus seluruh wilayah zona musim sudah mengalami musim kemarau. Diperkirakan 50% wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan bulanan di atas normal pada September dan Oktober. Dan berikut perakiran cuaca esok yang kami rangkum dari laman BMKG. Saksikan seluruh pertandingan terbaik FIFA World Cup Qatar 2022 di jaringan media SCM, mulai dari SCTV, Indosiar Video, Next Parabola, Champions TV, Mentari TV, dan pastinya Moji. Dan usai sudah seluruh rangkaian Today's Update hari ini, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda.
Saya Novi Dadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Today's Update selanjutnya hanya di Moji Everyday Excitement. It's Moji.